فبأي آلاء ربكما تكذبان. Itulah fitrah yang pertama. Anak itu adalah menjadi perhiasan bagi kehidupan orang tuanya. Yang kedua, sesungguhnya anak itu dia menjadi musuh. Jadi ada anak itu yang sifatnya dia menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah menyampaikan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 bahwasanya di antara sifat anak, ada anak itu yang menjadi musuh. Ketika orang tuanya ke barat, dia ke timur. Ketika orang tuanya ke timur, dia ke barat. Kiblatnya tidak pernah sama, selera ibadahnya tidak pernah sama, sehingga kemudian dia selalu memusuhi orang tuanya. Dan itu merupakan bagian dari salah satu ujian berat dalam kehidupan kita. Orang itu sekaya apapun, berlimpah materi sebanyak apapun, tapi kalau anaknya itu menjadi musuh, materi dan harta yang dia dapatkan terasa hambar, tidak ada rasa gurihnya. Semua harta itu ketika diiringi mendapati anak itu menjadi musuh. Makanya kita jangan heran kalau kita sering menjumpai ada berita-berita yang menyedihkan. Ada seorang anak berani menempeleng ibunya hanya karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Kita mendapati ada anak memukul orang tuanya ketika dia diingatkan oleh orang tuanya atas satu perkara. Bahkan yang terakhir, kita mendapati ada seorang anak meminta uang 500.000 kepada ibunya, lalu ternyata ibunya tidak mendapatkan uang itu karena tidak memilikinya. Dikejar ibunya, dipenggal kepala ibunya sampai putus. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika pembunuh seorang ibu diwawancarai, apakah kamu menyesal? Dia berkata, saya tidak menyesal, sembari ketawa. Di situ kita mendapati ada anak yang mereka itu menjadi musuh. Dan betul-betul ujian sebagaimana ujian Nabi Nuh akan dititipkan sebagian kepada kita. Ada anak-anak kita Pak yang mereka itu menjadi musuh, dan itu berat betul dirasakan. Sempit dada kita kalau kita tidak memiliki iman ketika salah satu suratan takdir anak dan keturunan kita menjadi musuh. Nabi Nuh, anak itu menjadi musuh baginya. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, tapi justru putranya tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Nuh. Betapa perihnya hati Nabi Nuh. Makanya kita begitu berat mendapati bagaimana Nabi Nuh ketika mendapati putranya selalu memusuhi dirinya. Itu pun secara fitrah Nabi Nuh tidak pernah memusuhi putranya. Makanya ketika kita mendapati gelombang air semakin besar, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh semakin mampu berlayar, dia mendapati Kan'an lari. Kemudian Nabi Nuh masih menawarkan, irkam ma'ana, naiklah kamu nak bersama kita. Tetapi anaknya justru berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari terjangan air. Disitulah kita menjumpai ada di antara kita yang ditakdirkan dengan ujian yang berat. Anak itu menjadi musuh, dan itu merupakan perkara yang bisa sangat menyempitkan hati kita dan bisa menjadikan hambar hidup kita ketika anak itu menjadi musuh. Tentunya kita harus paham, ketika anak itu menjadi musuh Pak, jangan buru-buru kita menyalahkan orang tuanya. Banyak masyarakat kita, saya mungkin dulu sering menyalahkan kalau ada anak menjadi musuh bagi orang tua. Kadang-kadang kita suka berkata, orang tuanya gimana sih nggak didik yang benar. Padahal kita juga harus paham, anak itu menjadi musuh ada dua sebab kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi dia menjadi musuh karena memang itulah titipan ujian yang Allah berikan dalam hidupnya. Karena Allah itu memberikan sifat pada setiap orang yang beriman dengan dua sifat. Ada yang dilapangkan, dimudahkan urusan hidupnya supaya dia diuji dengan kesyukuran. Ada pula yang diuji dengan berbagai macam kesulitan supaya Allah menjumpai sifat sabarnya. Dan kita tidak tahu pada pelajaran apa Allah menakdirkan dalam episode kehidupan kita. Makanya kalau kita mendapati ada seorang anak kok betul-betul menjadi musuh bagi orang tuanya, jangan buru-buru menyalahkan anak, jangan buru-buru menyalahkan orang tua, karena sukanya kita berkomentar semacam itu.
Kadang-kadang di pondok kita menjumpai justru anaknya ustadz paling nakal. Kemudian kadang-kadang di luar kita sering mendapatkan ada anak yang nakal padahal orang tuanya rajin beribadah ke masjid, ibunya sering rajin ikut taklim. Di situ kita paham ada sebab yang pertama, ada anak yang menjadi musuh karena itu menjadi ujian yang Allah khususkan bagi keluarga itu, karena Allah ingin tahu apakah dia lebih mencintai anaknya ataukah dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan ujian yang dia dapatkan itu. Makanya jangan buru-buru menunjuk kepada keluarga ketika anak itu menjadi musuh. Kita tidak pernah tahu, Pak, bagaimana perjuangan bapak dan ibunya ketika mata kita tidak mampu melihat secara sempurna. Bisa jadi bapaknya itu ketika malam sholat qiyamul lail, tumpah air matanya untuk mendoakan anaknya. Bisa jadi ibunya setiap membaca Quran menetes air mata untuk bertawasul supaya anaknya menjadi sholih. Tapi apalah daya, sesungguhnya hati anak itu yang menggenggamnya Allah, bukan kita, Pak. Kita semuanya sih pengen anak kita itu tidak ada yang menjadi musuh. Tapi fahami, yang menggenggam hatiku, yang menggenggam hatimu adalah Allah. Dan Allah lah yang mampu memutarbalikkan setiap hati manusia. Disitulah kita paham, kadang-kadang ada anak yang menjadi musuh disebabkan itu merupakan bagian dari suratan takdir episode kehidupan manusia. Ada sebab yang kedua, bahwasanya anak itu menjadi musuh disebabkan karena pola pendidikan yang salah, tidak mengerti bagaimana kewajiban yang harus dilakukan. Akhirnya anak menjadi musuh karena ternyata sering sekali kita ini durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Bukankah kita ingat satu kisah nyata dalam satu riwayat Baihaqi, bagaimana Umar bin Khattab pernah didatangi seorang laki-laki membawa anaknya dalam kondisi marah ketika menjumpai anaknya, dalam kondisi anaknya durhaka kepadanya. Umar bin Khattab berkata-kata panjang mengingatkan anaknya tentang dosa durhaka kepada orang tua. Maka kemudian ketika sudah selesai semua wajangan nasihat disampaikan Umar, anak itu meminta izin kepada Umar untuk berkata. Kemudian anak itu berkata, bukankah orang tua memiliki kewajiban? Iya. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Disebutkan satu persatu kewajiban orang tua kepada anaknya. Lalu kemudian anak itu berkata, sesungguhnya bapakku tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada diriku dan tidak pernah memenuhi setiap hak yang engkau sebutkan tadi, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab kaget. Disitulah Umar bin Khattab berkata kepada bapaknya, yang tadinya sempat membela bapaknya, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, engkau telah durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Disitulah kita mendapati ada anak yang sifatnya itu menjadi musuh disebabkan pola pendidikan yang kurang benar. Anak itu kayak bayang-bayang kita, Pak, dari satu benda. Kalau ada benda yang lurus, maka bayangannya pun lurus. Tapi kalau ada benda yang bengkok, maka bayangannya pun bengkok. Jangan mengharapkan bayangan lurus kalau bendanya bengkok. Jangan mengharapkan bendanya itu, jangan mengharapkan bayangan itu tegak kalau kemudian kalau bendanya tidak tegak. Saya adalah bendanya, bapak bendanya, ibu bendanya. Anak-anak kita yang sekarang mungkin masih di rumah, kita tidak bangunkan ketika sholat subuh, lah itulah bayangan kita. Makanya ketika kita terkadang mengharapkan anak kita benar, tapi ternyata kita pun selaku bendanya tidak lurus. Dan jangan mengharapkan bayangan itu lurus ketika bendanya saja tidak lurus. Makanya inilah yang jadi perhatian kita. Kadang-kadang ada orang tua itu mengharapkan, nak, kamu sholat di masjid. Tapi orang tuanya tidak pernah mencontohkan sholat di masjid, tidak pernah menempelkan kelingking kakinya kepada kelingking kaki anaknya. Maka itulah yang menjadikan kita paham ada sebab yang kedua, anak itu menjadi musuh, yaitu adalah karena pola pendidikan yang salah disebabkan orang tuanya tidak mengerti ilmu dan tidak memberikan contoh yang sempurna bagi kehidupan sang anak. Itulah yang kita paham. Jadi kalau anak jadi musuh itu selalu dua ini, dan kita tidak ngerti. Dan jadi kalau kita melihat ada anak nakal, sudahlah husnudon saja kepada orang tuanya, bahwasanya orang tuanya telah memberikan yang terbaik.
salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis.